Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi teman-teman ya. Jadi di video kali ini eh, saya mau tunjukkan perhitungan simple tapi mungkin berguna. Jadi saya akan tunjukkan cara menghitung berat pipa, simple kan? Dan juga cara menentukan diameter pipa. Nanti saya jelaskan pipa seperti apa, diameter pipa seperti apa, nanti saya jelaskan di video ini. Nah, seperti yang tampil di layar ini ya, sini ya, layar ini. Sebelum masuk ke perhitungan, saya mau jelaskan fungsinya dulu. Jadi mungkin ini nanti akan berguna buat teman-teman yang bekerja di kapal, repair, kemudian yang berurusan dengan pipa-pipa, perpipaan. Karena dan juga satu lagi penjual pipa. Penjual pipa yang lagi survei pipa dan tidak bawa timbangan, itu bisa pakai ini. Terutama harus bawa HP ya. Nanti karena ini seperti biasa, selain saya memberitahukan cara menghitungnya, saya juga buatkan program sederhananya untuk perhitungan berat pipa itu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu, alah perhitungan apa itu sih gampang. Itu bagi sebagian orang yang sudah ngerti. Tapi saya yakin masih banyak teman-teman di sana yang masih bingung atau bahkan lupa ya, bukan bingung sebenarnya. Karena ini pelajaran SMP kelas 2 diajari cara ngitung luasan lingkaran, luas lingkaran, kemudian keliling lingkaran itu diajari di waktu SMP. Nah, sekarang saya coba review kembali dan ini mungkin akan berguna karena ini sedikit ada upgrade ya. Bukan upgrade rumusnya, tapi ketika kita bekerja dan berurusan dengan pipa-pipa, pipa yang kita gunakan adalah standar, tidak akan ada perubahan ukuran. Artinya apa? Jadi ukuran standar pipa itu kita mengacu ke ANSI. ANSI itu American apa gitu loh. Pokoknya ANSI lah, cari di Google. Jadi di situ ada namanya nominal pipe size atau biasa disingkat itu NPS. Kita harus tahu NPS pipa itu. Jadi di sini ada tabel dari mulai pipa setengah in sampai 24 in di kolom ini, di kolom yang saya blok ini ya. Ini ada, nah ini diameter dari setengah inci sampai 24 inci. Saya kasih warna biru. Nah ini. Nah, ini adalah ukuran pipa di pasaran. Kalau ada pipa di luar ukuran ini bisa saja, dan itu biasanya permintaan khusus ya, permintaan khusus. Tapi yang ada di pasaran yang sesuai ANSI, standar ANSI ya, bukan JIS karena standarnya ada macam-macam. Ini kita pakai standar ANSI, itu ada setengah inch dan sampai 24 inch. Nah, ini untuk yang contoh perhitungan ini ya. Nah, untuk ukuran pipa yang kita jadikan patokan adalah OD atau outside diameter. Misalnya ada pipa tergeletak, jadi ini untuk teman-teman yang misalnya kerja di galangan atau sebagai mandor ya, suruh ngangkat anak buahnya pipa itu, coba kamu angkat. Nah, kita kan tidak tahu beratnya berapa, main suruh-suruh aja. Nah, kalau dengan teman-teman sudah dapat perhitungan ini, nanti bisa dengan mudah menentukan berat pipa yang mau dieksekusi itu, entah diangkat untuk dipindahkan atau dijual atau segala macam gitu. Nah, di perhitungan ini sebelum kita masuk ke contoh perhitungan pipa, saya akan tunjukkan apa itu NPS atau nominal pipe size. Di tabel ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di tabel ini ada ukuran pipa dari setengah inci sampai 24 inci. Saya ambil contoh pipa 4 inci. 4 inci itu OD, kodenya OD-nya itu 100. Jadi di ANSI itu ada satuan inci dan ada satuan milimeter. Dan masing-masing ukuran pipa 2 inci, 3 inci, 4 inci, 5 inci itu sudah ada nominal size-nya, yaitu OD ini. Jadi pipa 2 in itu adalah OD-nya 50. Kemudian pipa 3 in itu outside diameternya 80. Tapi ketika teman-teman ngukur di pipanya itu lain. Jadi misalnya contohnya 4 inci. 4 inci. OD-nya
100. Dan kalau kita konversi 4 inci ke milimeter itu 101,6 mili. Nah, tapi aktualnya kalau teman-teman ukur di lapangan, pipa 4 inci itu diameternya OD-nya adalah 114,3. Begitu juga dengan pipa yang lain, seperti pipa misalnya 6 inci, OD-nya itu 150, tapi aktualnya dia 168,3 mm. Dan kalau kita konversi, kalau kita patokan misalnya kita sudah ngukur nih, pipa ketemu 168,3, ternyata kalau kita konversi ke milimeter itu 6,63 atau 6,625 inci. Itu adalah pipa 6 inci. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pipa itu adalah pipa 6,6 inci. Karena sesuai standar ANSI, nominal pipe size-nya untuk ukuran 6 inci itu OD-nya adalah 168,3 mm, atau kalau kita konversi ke inci itu 6,63 inci. Nah, setelah kita sudah tahu nominal size ini, jadi maksudnya tujuan saya memberitahukan nominal size ini nanti ketika teman-teman ngukur ngukur pipa, ketemunya ternyata 8,6 inci, misalnya 10 inci di sini ya. Kalau 10 inci itu kita OD-nya kan 250, sedangkan aktual size-nya itu 10,75. Nanti dikira ini mendekati 11, dikira pipa 11 inci, bukan. Itu pipa 10 inci dengan nominal size 250 atau OD, dan aktual size-nya adalah 10,75 atau 273,1 mm. Nah, itu adalah pengertian dari nominal pipe size. Nah, untuk masuk ke menghitung berat pipa, teman-teman misalnya habis ngukur pipa ya, masih habis ngukur pipa, itu ketemu 141 atau kita ambil contoh 12 inci, 323,9. Itu adalah pipa 12 inci. 12 inci itu nominal pipe size-nya OD adalah 300. Misalnya kita masukkan angka 300. Nah, untuk tebalnya kita pertama bisa ngukur, karena kalau pipa sudah tergeletak gitu kan pasti ada, entah itu di ujung belakang atau ujung depan, itu bisa diukur ketebalannya. Misalnya tebalnya kita ambil 14 mili misalnya, SCH 100, SCH 80 atau 100 itu 14 mili. Kemudian panjangnya 3 meter, 3 meter itu 300 cm ya. Kemudian material di sini sebenarnya selisihnya sedikit tapi cukup banyak juga. Jadi di sini teman-teman bisa masukkan B untuk baja dan S untuk stainless. Misalnya S, ada pipa stainless. Nah, itu bedanya sedikit. Misalnya saya masukkan pipanya baja gitu atau karbon. Nah, itu 321. Kalau S-nya tadi segitu tadi. Nah, untuk kode schedule itu pipa itu ada schedule-nya. Jadi kalau pipa seamless atau pipa baja itu schedule-nya itu ada 20, 40, 80, 100 dan sebagainya. Nah, untuk yang stainless itu biasanya kodenya ditambah S di belakang angka itu. 20S, 40S, 60S dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk menghitung berat pipa. Jadi teman-teman tidak usah pusing ya, tidak usah nyari PR kuadrat apa segala macam. Tinggal masukkan aja diameter, tebal dan panjang serta material pipanya. Nah, yang menjadi patokan di sini adalah diameternya. Teman-teman tidak bisa memasukkan misalnya habis ngukur diameternya ketemu 219,1, itu kan pipa 8 inci. Tapi kita tidak bisa masukkan 219,1, tapi kita merefer, pipa 8 inci itu OD-nya adalah sesuai ANSI itu 200. Kemudian tebelnya kita bisa ukur. Kalau misalnya kita tidak bisa ukur, misalnya pipanya tidak ada ujungnya atau ujung-ujungnya tertutup, tidak bisa diukur tebelnya, bisa pakai UT atau ultrasonik gitu. Tapi kebanyakan ya kalau sampai tidak bisa mengukur ya harus menggunakan UT. Misalnya 12 mm, kemudian panjangnya 2,5 meter atau 250 cm. Langsung keluar 153,284. Untuk menentukan diameter pipa, misalnya ada pipa panjang yang tidak ada ujungnya, teman-teman kan kesulitan ngitung mengukur diameternya ya. Nah, di sini teman-teman hanya perlu mempersiapkan tali, kemudian lilitkan ke
keliling pipa itu tadi, kemudian ukur panjang talinya. Nah, misalnya ketemu di sini 102 lah misalnya, atau 44,5 cm. Nah, di situ. Nah, kembali lagi di sini hasilnya adalah 141,6 mm. Itu adalah pipa 5 inci. Kita kembali ke tabel ANSI standar tadi ya. Jadi untuk OD pipa 5,6 inci itu adalah ukuran pipa 5 inci. Misalnya kita masukkan 102. Nah, 102 itu 12,8. Kalau kita lihat di tabel ANSI 12,75 atau 12,8 itu adalah pipa 12 inci, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal cari tali kemudian atau meteran, lilitkan. Kalau meteran kurang ini ya, karena dia kan kecuali meteran yang tali yang lembut itu. Kalau meteran yang dari plat itu akan sulit, tidak, kurang akurat. Jadi sebaiknya cari tali, lilitkan, lalu ukur panjangnya. Seperti itu. Jadi gampang ya. Jadi gini teman-teman ya. Kalau mau program ini sekali lagi tinggalkan alamat email di kolom komentar ya. Nah, ini sepertinya sederhana tapi mungkin akan berguna bagi yang lain lah. Ya mungkin yang menganggap ini tidak ada apa-apanya ya memang mantap, berarti kamu sudah pintar sekali dan bisa tidak perlu ini, saya tidak perlu itu, saya bisa udah. Tapi untuk teman-teman yang memerlukan ini silahkan tinggalkan alamat email di kolom komentar, insya Allah saya akan kirim ya. Jadi itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk yang pesan ya untuk teman-teman, kalau kira-kira video-video kami bermanfaat bagi sampean semuanya, silahkan diikuti. Kalau misalnya menurut sampean tidak bermanfaat, ya udah tonton atau abaikan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.